Terima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari menika kita tasih paring kesempatan kangge makembal taklim maos Al-Qur'an. Mugi-mugi apa ingkang kita amalaken, apa ingkang kita kerjakan wonten ing dalem menika dihitung kebaikan, dihitung mendatangkan pahala lan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang ping kalih selawat dan salam monggo kita aturaken dhateng junjungan kita, uswah sanad kita, tauladan kita beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarganipun, sahabatipun lan sinten mawon ingkang purun miturut jalan beliau hingga hari kiamat mijing. Jamaah salat Isya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan, saya di sini sebagai pengganti saking Ustadz Amin Saifullah. Beliau nembe diparingi ganjaran gerah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan menghapus dosa-dosa beliau. Amin. Sebelum masuk dalam materi, sebagai nasihat pertama terkhusus buat kula kiambak lan umumipun buat jamaah sedanten, kula badhe menyampaikan setunggal kisah saking salah seorang tabi'in, tiyang ingkang hidup generasi kedua setelah sahabat. Oh, kenalan nggih. Ya, nami kula Muhammad Yusuf Ridho. Panggilanipun Yusuf, kula asli Simo. Dadi nggih tanggane Ustadz Amin ngoten. Tapi nggih benten desa. Kula ngajar teng Pondok Darul Sadah. Terus napa? Nggih, Anda nembe lulus kuliah. Kula nembe lulus kuliah teng Mahat Ali An-Nur. Setahun 2 tahun iki alhamdulillah tasih nggih insyaallah doanipun tahun niki insyaallah jomblo saya jomblo rin. Insyaallah proses meninggalkan jomblo. Amin amin. Tadi saya pengen nasihatkan terkhusus buat kula kiambak Pak Bu, kemudian untuk umumnya dan jamaah sedanten, kisah seorang tabi'in, yaitu yang bernama Ahmad bin Miskin. Sarang niku ulama pada masa tabi'in, Ahmad bin Miskin. Niku gadai muridipun namanipun Abu Nasr As-Sayyad. Nah, Abu Nasr As-Sayyad suatu hari niki mugi-mugi nanti dapat mengintrospeksi kita sedanten. Pada suatu hari Abu Sayyad atau Abu Nasr As-Sayyad niki mboten gadah nafkah kangge pun gadah garwa, pun gadah putra, nanging mboten angsal penghasilan. Lah garwanipun, putranipun nangis, Pak Bu. Ibu-ibu enten Bu sing nangis setiap dinten mboten maem? Enten. Lah niki pada masa Abu Sayyad niki istrinya kalih putranipun nangis seharian. Karena apa? Mboten angsal nafkah, mboten angsal maem. Sehari dari pagi bangun tidur sampai sore mboten makan. Sama sekali mboten enten rezeki sama sekali. Kemudian Abu Sayyad ikhtiar kerja, pados kerjaan mboten angsal, kemudian waktu itu dia ngambil jala datang ting laut, Pak. Jala seharian sekeng enjing ngantos siang mboten angsal. Kepikiran putranipun nangis, garwanipun pun nangis, kelaparan, akhirnya bingung, lewatlah Ahmad bin Miskin, salah seorang ulama, guru taklimnya. Nah, kemudian Ahmad bin Miskin melihat keadaan Abu Sayyad. Ya, jazakumullah. Melihat keadaan itu langsung Ahmad bin Miskin, beliau menasihatkan ke Abu Sayyad, Abu Sayyad, apa yang telah menimpamu hari ini? Akhirnya Abu Sayyad cerita, saya nyari nafkah buat anak istri tapi saya belum dapat. Oh iya,
Kamu sekarang sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di dekat pantai, sholat 2 rakaat, kemudian engkau minta datang Allah, minta supaya didatangkan rizki untuk menafkahi anak istri. Nah, adipun Abu Sayyad yang melakukan karena nasihat ulama, guru ini pun akhirnya Abu Sayyad sholat di samping lautan, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian angkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta nafkah untuk anak istri. Akhirnya melempar jala dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dilempar jala, langsung ditarik mendapat ikan ingkang ageng. Saking senangnya, kemudian gurunya Ahmad bin Miskin sanjang, "Wahai Abu Sayyad, bawa ikan ini ke pasar, engkau jual, engkau ganti dengan roti." Ana. Akhiripun Abu Sayyad beto ikan iki, dibeto teng peken. Sampai di pekan disade laku kangge tumbas roti kalih. Setunggal roti isi selai, setunggal roti isi daging. Nah, senang angsal roti ajeng kondur kelingan kalih ulamaipun Ahmad bin Miskin. Akhirnya, tadi ini saya dapat ikan amargi bantuan doa dari syekh saya, maka saya harus datang berbagi roti. Akhirnya datanglah Abu Sayyad teng Ahmad bin Miskin sanjang weseh, roti ini saya dapatkan karena bantuan jenengan, maka saya pengen bagi setunggali kula setunggali jenengan. Akhirnya ulama Ahmad bin Miskin sanjang, "Wahai Abu Sayyad, roti ini Allah datangkan bukan karena usaha kita, tapi karena doamu untuk nafkah anak istrimu. Maka bawalah daging ini, roti ini yang kau dapatkan dari ikan tadi, bawa pulang untuk nafkah istri dan anakmu." Balik Bapak, Abu Sayyad balik, belum sampai rumah kepanggih kalih pengemis. Enten pengemis kalih ibu-ibu beto bayi, nggih anak alit. Nah, karena seharian belum makan, ibunya tadi meminta-minta untuk anaknya juga yang menangis. Anaknya sudah menangis karena kelaparan. Abu Sayyad melihat keadaan itu, dalam hatinya berpikir, dalam benaknya berkata, "Aku tadi pagi keadaanku seperti pengemis ini, maka aku harus bagi." Dengan los ya, mboten kepikiran, roti ini pun paring kalih pengemis tadi, ibu sama anak. Anaknya yang tadi nangis tersenyum, ibunya yang tadinya biasa aja tiba-tiba menangis terharu, dapat 2 roti. Pulang Abu Sayyad, tapi pulang masih bingung, aduh, anak istriku mau saya kasih apa ini? Akhirnya sesampainya di rumah ada tiang memanggil nama Abu Sayyad. Siapa di antara kalian yang mengetahui rumahnya Abu Sayyad? Siapa di antara kalian yang tahu Abu Sayyad? Tunjukkan aku ingin ketemu dengan dia. Akhirnya benar, warga sekitar menunjukkan rumahnya Abu Sayyad. Ketika sampai di rumah Abu Sayyad, orang ini mengatakan kepada Abu Sayyad, "Wahai Abu Sayyad, saya adalah teman bapakmu. Rien, dulu bapakmu itu pernah membantu usahaku sebanyak 30.000 dinar. Bila jenengan buka Pak Bu, enten sing sanjang 30.000 dinar, enten sing sanjang 30.000 dirham. Beda dinar sama dirham. 30.000 dinar. Kemudian saya pengen memberikan utang itu kepadamu. Saya pengen membalikan pinjaman bapakmu kepadamu karena bapaknya sudah meninggal." Abu Sayyad sewaktu itu angsal 30.000 dinar. Padahal setunggal dinaripun 3,7,5 gram. Sak gramipun nak mau dihitung 1 juta, 1 dinar berarti 3 juta hampir 4 juta Pak Bu. Dikali 30.000 niku pinten? Kathah ngoten mawon. Lah daripada pusing-pusing kan iki lagi boten ngertos. Lagi kathah ngoten. Nah, karena angsal rezeki
nomplok, rezeki nomplok. Miliaran. Akhirnya saking senangnya menginfakkan 50 dirham. 50 dirham diinfakkan. 50 dirham ini untuk ratusan juta. Diinfakkan, dan dia ketika menggunakan uang itu untuk bisnis sukses dan infak terus rajin. Dia karena pernah miskin, kemudian dia kaya raya, rajin infak. Infaknya paling besar di daerah niku, negara niku, daerah wilayah niku mboten enten infaknya sing ngalahke infakipun Abu Soyyad. Nah, karena rutin infaknya paling ageng, ngerasa Pak, mboten sombong tapi ngerasa dalam hatinya, infakku sampun kathah, amal solehku mun kathah, pahalaku mun kathah, aku mesti mlebet swarga. Lah ngoten. Nek pilih kita ya wah aku rajin kula ampun rajin ibadah, rajin maos Quran, rajin puasa, aku wis pasti masuk surga. Nah, kurang lebih ngoten. Nah, kemudian suatu malam Abu Soyyad bermimpi ketemu dengan malaikat, dihadapkan dengan timbangan amal soleh dan amal keburukan, ditimbang amal soleh dan amal keburukan Abu Soyyad, ternyata berat amal keburukan Abu Soyyad. Infak yang 50 dinar tadi mboten enten dampakipun, bebannya mboten enten. Nah, ketika hendak dihisab, Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, tunggu sebentar, coba cari amalan yang lain. Akhirnya ditemukan amalan apa? Infak 2 potong roti. 2 potong roti niki ditimbang kalih 50 dinar tadi yang ratusan juta niku, ditimbang ternyata lebih berat 2 potong roti. Pahalanya lebih ageng daripada apa? Infak 50 dinar tadi. Nah, tapi masih berat dosanya. Kemudian malaikat mencari lagi angsal. Angsal apa? Angsal senyuman anak kecil. Senyuman anak kecil dari pengemis tadi itu ditimbang di amal solehnya, menyebabkan amal soleh dengan keburukan seimbang. Kalau seimbang boleh saged mlebet kita mlebet surga, harus lebih seketik. Maka Allah merintahkan malaikat cari lagi. Terakhir apa Pak Bu? Mendapatkan pahala dari tangisan haru perempuan pengemis tadi. Nah, akhirnya ditimbang beratlah amal solehnya dan dia dibawa malaikat menuju tempat yang indah. Kemudian Abu Soyyad terbangun. Kemudian setelah itu dia introspeksi diri, ternyata amal soleh infaknya yang besar-besar ini, yang luar biasa, yang tidak ada ngalahkan ini, mboten ada nilai. Ini nilainya kecil, lebih besar infaknya dulu ketika masih miskin, punya 2 roti itu diinfakkan. Nah, dari kisah niki Pak Bu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kita buat kula primki Mbak lanjut dengan standar, monggo kita introspeksi, ampun ngantos dalam hati kita muncul rasa sombong, mboten sombong angkuh di hadapan manusia mboten, tapi kita merasa sampun cukup bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setiap kali waktunya kita selalu mengusahakan nambahi ngatah-ngatahi amal soleh, ampun ngantos sifat sombong niku muncul. Kamargi napa? Sifat sombong niku hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang punya sifat sombong itu hanya Allah. Kalau kita memakai kesombongan, maka kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kapan boleh sombong? Ada Pak Bu waktunya sombong. Kata ulama Imam Al-Ghazali, boleh sombong itu kapan? Ketika sombong boleh kiburu ala mutakabbirin, sombong di atas orang-orang sombong. Jadi jenengan misal bapak-bapak ibu-ibu kepanggih kali tiyang sombong, jenengan sombongi balik niku angsal. Kata napa Imam Ghazali saya kula. Dan niku angsal lho. Nah, kula nggih nate mireng Ustaz Abdul Somad niku nggih sanjang, sombong di atas orang sombong itu sedekah.
Ya ngoten. Bilih jenengan kepanggih tiyang sombong, sombongi Pak Bu. Niku sedekah. Lah niku angsal teng mriku. Tapi jenengan sombong teng derek jenengan, tangga jenengan sing mboten napa meneh jenengan gadah dapat rezeki lebih, tangga jenengan menderita, jenengan sombong. Lah niku dosane nggih termasuk dosa besar. Lah ngoten. Nah niku monggo buat introspeksi kita sedaya mugi-mugi kita lebih semangat lagi terus mengusahakan menambah pundi-pundi amal soleh apalagi Pak Bu niki menjelang bulan suci Ramadan. Kirang sebulan melih. Niki mun mlebet bulan apa Pak Bu? Rajab tasih mboten? Terakhir nggih pun mboten Rajab. Nak dalam Islam bergantian nyamat. Maghrib Pak Bu. Lah pun maghrib niki pun Isya, berarti niki pun bulan Sa'ban. Pun boten Rajab. Kemudian apakah masih ada keutamaan tesih karena Rasulullah berdoa dari bulan awal bulan Rajab ngantos bulan Ramadan. Doanya pripun? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Lah mari Pak Bu, kita sareng-sareng maos niki. Kula nggih takut napa? Kita sudah pun ajeng ketemu Ramadan, sebulan melih ketemu tamu agung, bulan penuh ampunan niku mubadir sangat nak mboten kita mboten kepanggih Ramadan. Mun ajeng kepanggih nak ngantos kita pun dipanggil Allah Subhanahu wa taala kan nggih manggile mbok rodok-rodok mengkeh-mengkeh ngoten to. Amargi napa? Ramadan ini bulan ampunan. Lah dosa kita selama setahun niku saged diampuni pada bulan Ramadan. Allah mengundur dosa itu sampai terakhir bulan Ramadan. Saya pernah mendapatkan penjelasan dari Ustaz saya bahwasanya ketika ada orang dalam masalah akidah, ketika ada orang pelaku dosa, Allah mudahlah menulis. Allah mengatakan kepada malaikat tunggu sampai kapan? Sampai nanti sepertiga malam. Nah, dia nggak tobat, tunggu lagi sampai kapan? Sampai hari Jumat. Karena Jumat niku amal saleh dilipat gandakan Pak Bu. Jenengan kita infak teng bulan di hari Jumat niku sami kayak infak di bulan Ramadan. Keutamaan salah satunya. Nah niku kemudian kalau sampai Jumat belum tobat, tunggu sampai kapan? Sampai bulan Ramadan. Nah, ketika sampai bulan Ramadan belum tobat, nah baru mereka ingatkan. Ya diingatkan cara Allah ya disadarkan kasih musibah, diselentik seketik ngoten. Ya keselentik keseron nggih. Akhire diopnam nggih ngoten nggih. Nah niku nggih. Nah niku peringatan dan sakit ini peringatan kita supaya untuk introspeksi diri. Nah, monggo di bulan ini kita tetap perbanyak doa supaya kita ketemu dengan bulan ampunan, bulan suci Ramadan yang kurang sebentar lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Karena kenapa saya mengatakan saya takut Pak Bu? Karena dulu ketika tahun kemarin ketika masih pandemi niku, kula enten bapak-bapak takliman, enten 3. Sehari sakderenge Ramadan, benjing niku lho Bu, puasa pertama ndalunipun meninggal. Enten sing 2 hari sakderenge Ramadan meninggal, enten sing seminggu sakderenge Ramadan meninggal. Nah niku kan nggih ibarat mun ajeng ketemu rezeki nikmat paling nikmat ampunan bulan ampunan tapi kok kita mboten kepanggih niku kan sangat disayangkan Pak. Maka mari kita sareng-sareng berdoa mugi-mugi ketemu dengan bulan Ramadan. Lan amanah apa ingkang kita siapkan? Amalan yang kedah kita siapkan menyebut Ramadan. Kalau kemarin Ustaz Setio ketika membedah buku Bidayah wal Inayah karangan Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan tidak ada orang yang mendapatkan bulan Ramadan bisa menyelesaikan Al-Quran, bisa mendapatkan amal soleh banyak, bisa rajin istiqomah mengerjakan amal soleh kalau sebelum Ramadan dia tidak mengerjakan. Dados Ramadan niku adalah gambaran dari apa yang kita usahakan saat niki. Pilih bulan Rajab, wingi lewat niki kita membiasakan maos Quran paling enggak sehari setengah juz, bulan Sa'ban 1 juz, maka bulan Ramadan pasti lebih kathah. Bulan Rajab blas Al-Qur'anipun bleduk. Bulan Sa'ban tumbas anyar. Bulan Ramadan nggih sami mboten bakal bika Quran kejaba pas
taklim mawon. Nah niku karena apa? Karena kebiasaan para sahabat menyiapkan menghadapi Ramadan, sebelum Ramadan mempersiapkan untuk membiasakan sebelum Ramadan, dan ketika sampai di Ramadan, di bulan Ramadan kita semangat. Akhirnya kita mendapatkan banyak amal soleh. Ya, untuk itu mari bersama kita memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini, mendekati bulan Ramadan, dan kita memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang ampunan tadi, membahas tentang bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Arba'in yang ke-42, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibnu Adam innaka mauda'utani wa raja'tani ghafartu laka ala makana minka wala ubali. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Anas mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda qala wa ta'ala, niki hadis qudsi. Ya ibnu Adam innaka law da'autani wa raja'tani ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, semua sedanipun anak cucu Adam, innaka mau da'autani, sesungguhnya jika engkau kalian meminta kepadaku, wa raja'tani, dan berharap. Dados Pak Bu, dalam salah satu doa kita kalau berdoa itu bukan hanya minta mawon, tapi napa? Ngarep. Ngarep napa? Kita berarti kalau ngarep niku contohnya napa? Jenengan datang tangga jenengan, selain Pak Bu nyuwun bantuan ini kan ngarepke semoga diberi bantuan. Ada perasaan nanti berharap dibantu. Lah sama kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nyuwun lan berharap dalam hati doa kita diberikan oleh Subhanahu wa taala. Ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Allah akan mengampuni semua dosa kita, semua sekata-kata dosa kita, wala ubali. Wala ubali mboten badhe dieling-eling meleh. Nak bahasanipun anak muda Pak Bu niku napa? Move on. Allah langsung saged move on kalih dosa-dosa kita sedaya. Nah niku. Kalau kita Pak tadi berdoa dan berharap tentang Allah Subhanahu wa taala. Niku Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah ketika kita minta ampunan, Allah akan beri. Kejaba apa Bu? Kejaba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selainnya. Kalau kita baca sekilas niku ayat niki napa? Wo berarti tiang ingkang pernah syirik mlebet neraka. Oh berarti tiang pelaku syirik mlebet neraka. Mboten ngaten Pak Bu. Ampun kita memaknai Quran dengan pola pikir kita, wah ketoke sing ngeten. Ampun ketoke, amargi Quran niku jelas mboten ketoke ngoten. Nah, dalam tafsiripun maksud yang Allah diampuni apa? Tiang ingkang meninggal dalam keadaan syirik. Dados dia melakukan kesyirikan, kemudian meninggal belum sempat bertaubat. Nah, nampun pernah melakukan syirik, kemudian bertaubat, maka insya Allah Allah akan ampuni. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan berupa kesyirikan, meninggal, maka mboten diampuni. Lah niku sing kemudian diampuni. Maka mari kita menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan syirik. Tapi ya Bu, kata para ulama niku syirik niku adalah dosa yang sangat tipis sekali, kecil sekali. Lah kita riya itu termasuk syirik. Riya menunjukkan nama syirik. Kata ulama niku syirik niku ibarat mengetahui perbuatan syirik niku kayak kita ningali wonten ing dalu menika madosi semut hitam di dalam gua di atas batu hitam. Tengah malam malam tengah malam. Pun dalu teng jero gua. Semut hitam mana abang menyolok kan nggih ketinggal. Semut hitam di atas batu hitam. Napa meneh sing ningali mbah-mbah pun sepuh
Lah kan mboten jelas mboten ketinggal ngoten. Lah niku syirik ku saking tipisnya niku kayak gitu. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu kalau saya. Kalau kita mendoakan satu keluarga, Allahumma inna nastaghfiruka lima la na'lam wa Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Cuma nun sama alif niku bentene, kalau alif kanggo kita, kalau nun kanggo saya, kalau nun kangge kita sedaya. Kita doakan semuanya satu keluarga supaya jauhkan dari perbuatan syirik. Nah, insyaallah niku Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah menyampaikan barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi. Nggih jenengan tambahi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim kan ben enak Pak Bu. Kula nggih ngoten subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim niku lebih enak karena pun biasa awet alit mirengke enen bapak mbah-mbah niku subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Pun refleke ngoten. Mau subhanallahi wa bihamdi mawon dalam hadis Bukhari Muslim niku Rasul mengatakan barang siapa membaca 100 hari wanan 1 hari 100 kali wanan 1 hari maka dosanya sebanyak buih di lautan akan dihapuskan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, dalam hadis arba'in yang lain khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. 2 kata yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Nah, niku kan ibu-ibu saged kalih masak subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bapak nggih saged tindakan montoran jago napa mau subhanallah bihamdi subhanallahil azim ngatah-ngatahi niku. Maka napa kita akan diampuni dosa kita. Dan kata para ulama kalau kita membiasakan maos niku maka kita akan diberikan kecukupan dari kebutuhan kita. Maka mari kita sareng-sareng ngatah-ngatahi amal soleh supaya ampun kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pengganti dari istighfar. Dan kalau kita juga membaca istighfar seharinya Pak Bu 100 kali maka kita akan dicukupi kebutuhan kita. Rasulullah niku sekali majelis duduk ting majelis niku Rasulullah mau istighfar minimal 75 kali. Lah kita umatipun ingkang kathah klenta-klentu, kathah dosa ingkang boten maksum niki pun ping pinten istighfar kita ping dinten niki. Nah, mari kita ngata-ngata istighfar ringan. Istighfar niku ringan tapi dampaknya sangat besar sekali. Kata Rasulullah, orang yang membiasakan istighfar maka akan dikeluarkan dari permasalahan, diberi kebahagiaan dari kesedihan, kemudian dicukupi, diberi rezeki min haitsu la yahtasib dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu mari monggo kita sareng-sareng ngatah-ngatai amal soleh termasuk zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ibnu Adam law balagat dunubuka ananas sama summastaghfartani ghafartu laka. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosane jenengan dunubuka dosane kalian kita ananas sama sampai setinggi langit summastaghfartani ghafartu laka. Kemudian istighfar kepadaku maka Allah akan ampuni. Nah ini Allah Subhanahu wa taala sanjang ngerti. Walaupun dosa kita setinggi langit tapi kita mau istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memeluk kita kemudian mengatakan kepada kita, "Wahai hambaku, aku sudah melupakan semua dosa-dosamu, mari kamu mendekat kepadaku." Kata Allah Subhanahu wa taala. Saged move on. Allah niku. Maka mari ngata-ngatai istighfar Pak Bu. Supaya kita terbiasa. Ampun ngantos terutama ibu-ibu sing ingkang bilih gadah putra alit napa nggih rada alit, ampun ngantos pas nesu kemudian ngabsen kebun binatang ngoten. Saestu niki. Mending apa? Jenengan biasakan istighfar, Bu. Mungkin nek jenengan pun biasa istighfar, jenengan nesu niku masuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Jenengan kepleset walaupun niku nggih, biasanya kan kalau kepleset ya bacanya innalillahi. Lah niku astagfirullah kan nggih lumayan, Bu. Daripada kita kepleset nyebut
sikil pawat guguk kalau katakan malah mboten leres. Mending maos istighfar. Ya, kok nek men kebiasaan ning kamar mandi pripun? Nek men keceplosan mboten napa, mboten sengaja. Tapi nek sengaja mboten angsal teng kamar mandi. Tapi nek mboten sengaja mboten napa-napa. Lah mari kita membiasakan istighfar. Kalau sudah biasa nanti lisan kita akan mudah ringan mengucapkan istighfar. Dan tadi pahalanya apa? Dosa kita walaupun setinggi langit diampuni. Kemudian ya Ibnu Adam innaka law ataitani biqarabil ardi hotoyan summa lakitani la tusrik bisai'an la ataituka biqarabi magfirah. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya seandainya kalian datang kula Allah Subhanahu wa taala biqarabil ard dengan dosa sepenuh bumi, hotoya dengan dosa sepenuh bumi, sumala kitani kemudian menemuiku la tusrik bi sayan, tidak menyekutukan sama sekali, la ataituka bi qurabil maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi juga ampunan. Kita datang Allah, kata para ulama, kata kita datang Allah, kita berjalan datang Allah, Allah datangi kita berlari. Kita datangi Allah dengan cara berlari, Allah datangi kita dengan cara lebih cepat lagi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, akan menerima kita, dan walaupun dosa kita sepenuh bumi, setinggi langit, asalkan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari salah satu syirik tadi adalah riya. Riya itu sombong, menampakkan amal bersama untuk menjauhi dengan biasa berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari perbuatan riya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kita harus berdoa? Kenapa kita harus sering membiasakan berdoa? Berdoa niku ada juga hidayah. Kalau kita sudah rajin beribadah, kita biasa ibadah, pasti kita ringan berdoa. Kita akan dimudahkan berdoa. Tapi kalau kita bermaksiat, kita banyak dosa, untuk ngangkat tangan, untuk mengucapkan itu berat. Ini kata Imam Ghazali dalam kitabnya. Imam Ghazali mengatakan orang yang diberikan hidayah untuk berdoa berarti dia sudah sehariannya beribadah. Karena kalau orang yang pelaku dosa mau berdoa itu lisannya berat. Kalau jenengan mangcubi Pak Bu, pilih pas maksiat nih kok bermaksiat donga ini ampun nyuwun nawon ampunan, nak jenengan nyuwun ampunan enteng nyuwun ya Allah beri aku apa-apa, minta apa tentang dunia, pasti jenengan perkewuh. Pasti dalam hati akan katakan, ya Allah aku banyak dosa bermaksiat, durhaka denganmu, enak menajeng nyuwun tentang Allah. Kan mesti kita perkewuh. Nah niku yang perkewuhnya itu akan menyebabkan kita keluh, kaku dalam berdoa. Maka kalau kita terbiasa dengan berdoa, doa itu akan menjadi tabungan kita teng jannah wala teng akhirat kelak. Karena apa? Ketika kita mengangkat tangan berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah malu, kata Rasulullah, Allah malu ketika hambanya mengangkat kedua tangan kemudian turun tanpa beton napa-napa, tanpa membawa sesuatu. Itu tandanya apa? Tandanya berarti Allah, kalau ada hambanya yang mengangkat tangan pasti Allah beri. Tapi berinya Allah kadang ting dunia, kadang ting swarga, ting akhirat. Dados amal soleh, dados termasuk ibadah niku napa? Doa. Jenengan doa setiap waktu niku termasuk ibadah, dihitung amal soleh. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa, karena doa juga bukti bahwasanya kita masih merasa banyak kurang, masih merasa lemah, masih merasa hina. Kemudian kita banyak minta dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah niku zat yang senang diminta, Pak Bu. Pilih kita benten kalih manusia. Manusia kalau diminta asal diminta. Nah, lama-lama ya, boten purun akhirnya nggih. Carane nggih enten mawon. Diminta pertama nggih,
Pak, Bu minta beras ya dikasih. 2, 3, 4, kelima, lama-lama didodok pintunya. Assalamualaikum, nggak ada orang. Nah, kan ngaten. Nah, mboten pura-pura tidur, mboten mireng. Karena apa? Itu manusia, sifat manusiawi. Tapi Allah beda. Semakin diminta, semakin cinta. Maka mari kita selalu meminta Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bu, ada adab berdoa. Karena kita akan bertemu dengan Ramadan, bulan ampunan, bulan doa, maka adab berdoa yang paling pertama niku kita kedah memuji Allah. Caranya pun kayak kita mau sakderenge doa ampun ngantos nggih kirang sae bukan apa. Kirang sae nak kita langsung angkat tangan ya Allah kayak Rabbi fili wali walidain niku kirang sae. Leres pripun? Kita mau sering sholawat, mau istighfar, mau ya Rabbi, mau asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Kita puji-puji Allah dulu. Setahu kita, Bu. Kita apa asmaul husna cuma 5, kita ulang-ulang. Kita cuma bisa istighfar, kita banyak istighfar. Kita bisa sholawat. Baca sholawat sebelum doa. Baru setelah itu minta. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kita janganlah tiba-tiba ya kayak kita datang ke orang Bu. Kita Pak Bu kita datang orang ada teman kita yang kita pengen minta bantuan kan mesti Mas Bu Pak Mbah jenengan niku tiyang kang loro sae sanget baik hati suka menolong Masya Allah. Bagus, ganteng, ayu, nak mencewek. Lah ngono ujung-ujunge ganti. Ajeng nyambut arta, nama ajeng nyuwun tulung. Lah kan ngoten. Nah, sami Bu. Allah niku nggih suka dipuji, maka kita puji dulu, banyak muji baru kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik. Kisah seorang mbah-mbah pada masanya Nabi Musa. Ini saya baca dalam tafsir surah Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah yang seperempat juz yang kedua, juz pertama seperempat juz yang keduanya itu tentang kisah Bani Israel. Itu ada salah satu ayat yang menceritakan kisah orang tua, nenek-nenek pun sepuh, umure pun kirang luwih pun 50 ke atas. Nyuwun datang Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau kan bisa bicara datang Allah. Engkau kan kalimullah, mintakan ke Allah, datang ke Allah mintakan ya Allah, aku pengen punya anak." Mbah-mbah pun ajeng nampul sweet tapi bukan sweet 17 tapi sweet dak ngoten. Nyuwun anak. Dereng gadah putra. Nyuwun datang Musa, Musa niku saged bicara dengan Allah. Akhirnya Musa didatangi mbah-mbah tadi, Musa langsung pergi ke Bukit Tursina, naik bicara sama Allah, ya Allah, ada umatku, masyarakatku, seorang mbah-mbah minta diberi anak. Allah jawab, wahai Musa, katakan ke mbah itu takdirnya tidak punya anak. Allah Musa turun, mbah, Allah sanjang, kata Allah jenengan boten gadah anak takdiripun. Balik mbahnya pulang. Setelah berapa bulan datang lagi, wahai Musa, tolong mintakan ke Allah, siapa coba dulu, siapa tahu Allah berubah pikiran. Wah, mbahnya niki mantap boten putus asa. Akhirnya Musa iki lho dok gremreget ngono. Ngeyel kan? Akhirnya Musa naik ke Bukit Tursina. Ya Allah, mbah-mbah yang kemarin itu ya Allah minta lagi diparingi anak. Katakan juga Musa, jawabanku sama. Aku belum berubah pikiran. Turun Nabi Musa. Ketemu mbahnya, mbah, jawabannya Allah sama. Jenengan boten ditakdirkan punya anak, pulang mbahnya. Setahun kemudian datang lagi Musa sekali lagi. Coba datangi Allah, mintakan ke Allah supaya aku punya anak. Siapa tahu Allah tahun ini berubah pikiran. Ketiga kalinya Musa agak tambah gemreget, naik ketemu Allah, bicara sama Allah, ya Allah, mbah yang kemarin minta lagi punya anak. Katakan Musa, dia tidak punya anak, takdirnya tidak punya anak. Musa turun, mbah,
sudah 3 kali Allah mengatakan engkau tidak jenengan boten gadah putra takdiripun mang sabar mawon dinikmati masa tuanipun pulang Pak Bu. Tahun depan datang lagi tetapi napa boten nyuwun anak mpun gendong anak sakniki Musa sing kaget bingung ini kata Allah nggak punya anak kenapa kamu punya Mbah anaknya siapa nih Mbah Musa tanya ke mbahnya Musa ini anakku aku yang melahirkan tambah bingung Musa karena bingung Musa naik bukit Tursina berbicara dengan Allah ya Allah kata engkau Mbah itu nggak punya anak kenapa sekarang punya anak akhirnya apa kata Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai Musa bagaimana aku nggak ngabulkan setiap kali mbahnya itu pulang dari rumahmu dia baca ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim sampai rumahnya kemudian dia minta ya Allah beri aku keturunan perjalanan pulang dari rumah Nabi Musa sampai ke rumah itu baca ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim kemudian berdoa ya Allah beri aku anak 3 kali diulangi punya anak. Itulah ketika kita muji Allah ya Rahman ya Rahim mawon Allah beri sesuatu pada kita yang itu kayak seakan-akan mustahil mbah-mbah bon sepuh bon boten mungkin punya anak tapi akhirnya punya anak swidak niku. Nah itu salah satu adab banyak muji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua niku kita harus menjauhi makanan haram. Ampun atos makanan, minuman, pakaian yang kita pakai haram. Karena Rasulullah SAW pernah menceritakan dalam hadis Arba'in juga di hadis yang ke-10 tentang makan halal. Rajulun yadulus safar as-asa akhbar ya muddu yadai ila sama ya Rabbi wa matamu haram wa masrabu haram wa wudiya bil haram wal malbasu haram wa wudiya bil haram fa anna yustajabulah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-10 Arba'in. Artinya apa? Seorang laki-laki sedang safar, pakaiannya kumuh kemudian ada bekas safar di wajah dan pakaiannya dia mengangkat tangan. Dalam keadaan safar mengangkat tangan membaca ya Rabbi. Ada berapa hal yang menyebabkan doa terkabul mustajab dia dapatkan. Pertama safar Bu. Kita safar doa kita mustajab. Maka bila di antara kita yang safar maka kita bisa nitip doa. Karena ketika safar doa kita mustajab. Yang kedua kumuh. Kumuh maksudnya kumuh apa? Sedang safar. Nggih ngapain Bu? Kalau kita safar di Arab niko, jenengan bayangke ampun safar teng Indonesia, ngangge mobil ber-AC mboten kena debu. Jadi ibu-ibu nak meneh safar nggih mobil AC-nan dandan kang griya glowing, nggih tekan ngene nggih tesih glowing. Nak teng Arab niko debune kathah. Safare ngangge unta, jenengan dandan sak glowing-glowing jenengan, sak kandel-kandel bedak jenengan, nanti nggih kusut. Ngene apa? Pasiripun nemplek. Lah niku termasuk mustajab doa. Keadaan apa? Ya mboten kumuh Pak ya. Sederhana. Nak doa yang mboten sah beto cincine dipakai dandang masih pakaiane bagus parfum mboten sah. Sing zuhud mawon biasa mawon kersane apa? Mustajab. Kemudian apa? Diangkat tangannya sudah termasuk mustajab. Kemudian apa? Baca ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Yang dia aja 3 kali pasti Allah akan mengabulkan doanya. Syarat mustajab doa sudah didapatkan. Tapi kenapa enggak dikabulkan doanya? Kata Rasulullah SAW, wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa wudiya bil haram, dan diselimuti kehidupannya dengan keharaman, fa anna yustajabulah. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan? Nah, maka kita jauhi sebisa mungkin makanan, minuman, pakaian yang haram. Ampun ngantos kita beribadah beto pakaian ingkang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kenapa? Supaya kita dikabulkan doanya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki mungkin ngantos jaminan Pak Bu. Wah, dosa. Kok tambah setunggal mohon.
Lah niki kan buat benjing mboten libur, mengke benjing ajeng tindakan kerja mengke akan tangine napa kawanan nggih repot. Nggih, taklim terlalu lama niku nggih kata ulama majelis terlalu lama maka di situ akan ada campur tangan setan. Cocok kan, Bu? Lah mun ngantuk, mun bener fokus niku kan tandhanipun, mun anggap-anggap niku kan tandha setan, Bu. Setan pun rawuh. Ya, saya bacakan aja singkatnya. Tadi 2 memuji Allah, menjauhi makanan haram, kemudian berdoa itu dengan hati yang ikhlas dan berharap semata-mata hanya kepada Allah. Ya, kembali ke syirik. Menjauhi perbuatan syirik supaya apa? Kalau kita doa nggak usah pakai napa? Kalau orang-orang terdahulu ben lebih mantep ben lebih mantep ndongane ning nggon camping kuburan. Lah niku kan pun tapi real nyata lah Pak Bu, jenengan tapi nek diceritake panjang sangat niki. Jenengan ajeng ngertos, niki alhamdulillah jenengan hidup di Jawa Tengah. Jawa Tengah niku nggih daerah mriki lah niku mon sae. Kemudian insyaallah nggih sak parah-parahipun mboten separah-parah Jawa Timur. Jawa Timur niku Islami jenenge sae. Cuma kecampuran kejawane nggih sae. Dados nggih enten kula ningali doa di kuburan ngenten. Bahkan sampai mengharap barokah ustadzipun nanti tapi itu kisahnya saya baca di sosmed bagaimana debat antara ustadz dan ustadz enggak masuk akal. Masa jamaah ibu-ibu datang ke kiai, ke ulama di sana, kemudian ulamanya telanjang lempar rokok, ibunya rebutan rokok buat anaknya kan juga patut, Bu. Nah, ini Pak ambulan sangat aneh-aneh mengharap berkah dari kiai, mengharap berkah boleh tapi kalau berlebihan enggak boleh ya, Bu. Kemudian makanya doa mengharap berkah bin lebih mantap. Nah, kita ngikuti aturan mawon niku insyaallah mantap, angkat tangan secukupnya, mboten usah berlebihan. Ndangak niku jenengan salat takbir Allahu Akbar. Niku mboten mantep. Colok oleh malaikat. Ternyata malaikat kan ngoten. Kata Rasulullah yang salatnya matanya ke atas lihat ke atas, colok sama malaikat. Ketoke mantep, tapi colok oleh malaikat. Nah, niku sing biasa normal-normal mawon ampun berlebihan hulu dalam beribadah niki mboten angsal. Nah, makanya kita udah tawasulnya apa? Berkahnya apa? Kita ngarap berkahnya apa? Dengan beribadah. Salah satu adab berdoa supaya lebih mustajab apa? Kita beribadah dulu. Ceritain apa tadi? Ulama Ahmad bin Miskin dengan Abu Sayyad suruh sholat dulu beribadah. Karena ketika kita beribadah, kemudian berdoa, doa kita lebih mustajab. Insyaallah. Nah, jenengan purun apa? Jenengan sholat 2 rakaat, sholat hajjah. Minta sesuatu niku angsal. Wong jenengan barangi ilang Pak Bu, jenengan gadah kunci motor, ketelisut, jenengan bingung salat. Oh. Kelingan saestu. Pas salat. Tapi niku nggih dianjurkan niku. Teng ulama nggih nyaranke ngoten, nek barangnya hilang salat 2 rakaat. Pasti ketemu. Kenapa? Setannya membantu. Nah. Kata ustadz saya, kalau barang kita hilang, kita sholat 2 rakaat, kita tuh ngeprank setan. Loh, kita sholat tujuannya nyari barang, kita sholat diganggu setan, kita sholat mikir kunciku di mana, dibantu di sana, alhamdulillah ketemu. Padahal sholat kita emang untuk nyari kunci, bukan untuk yang lain. Nah, kan ngeprank setan loh. Ini ku angsal. Nah, itu untuk supaya apa lebih menguatkan doa, supaya mustajab doa. Kemudian apa? Menghadap kiblat. Nah, kula ndek wau mlebet kamar mandi niki, kamar mandi mesin niki kula ajengi sae leres. Karena biasanya di masjid tidak memperhatikan adab di kamar mandi. Nah, niku kan ada salah satunya ada kamar mandi mboten angsal menghadap atau membelakangi kiblat. Ngadap kiblat, membelakang kiblat, menghadap matahari terbit. Nah, niku benar angsal, buang aja. Dan ini kan visinya menghadap
selatan sama utara. Misalkan pun alhamdulillah saya. Nah, doa itu menghadap kiblat lebih mustajab insyaallah. Kemudian tadi mengangkat tangan, membuka telapak tangan, dibuka. Buka nggih. Benten-benten, nak jenengan nurut sinten tinggal. Nak jenengan nurut Ustaz Hanantaki nggih ngeten, Ustaz Dia ngeten, Ustaz Busmat ngeten. Niku sami mawon. Saya pun langsel. Nah, itu berlebihan. Mesake sambinge ngoten. Mambu. Angkat tangan. Nah nggih. Nah niku angkat tapi nggih niku. Dia penting tangannya diangkat secukupnya. Karena loh niki anu lho Pak Bu, terkhusus Bapak. Biasanya Bapak kula ningali kathah sing kang doa mohon maaf nih. Misalnya kaki tangannya ngeten. Ya, dhuwur pupu mawon. Nah niku ibarat kata Allah ajeng maringi niku lha jenengan doae males kok. Nak diumpamakan dalam kehidupan Pak Bu. Kenapa kita suruh angkat tangan? Tangan kita di bawah. Ibarat kata jenengan di lantai bawah. Terus ada orang di atas pohon atau di atas rumah mau ngasih barang, entah buah. Jenengan coba nangkape tangannya yang pupu. Sakit mboten? Mboten sakit pasti di depan. Nah, ini kan sakit tangan. Nah, niku salah satunya. Banyak karena kula ningali banyak yang karena ya sakitnya lihatnya bapak-bapak nih, ibu-ibu udah ngetos kan pakai ruko. Bapak ini ke atas yang doa nih kan males. Tangannya taruh di pupu. Mboten diangkat. Niku mun males doanya mun males pasti belum mustajab. Karena apa? Wong doanya mboten ikhlas. Nah, maki untuk itu mari sekuat. Ini nak mau pegel disonggo. Nah, semuanya tangannya angkat. Nggih sak cara-carane panjenengan mandi songgo pripun apa semuanya tambal napa ditali sik kersane donga apa dangu nggih monggo. Nah niku salah satu itu termasuk yang mustajab doa. Untuk syarat-syarat mustajabnya doa, mari kita perhatikan supaya doa kita dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Mungkin Pak Bu niki mawon pun dalu mungkin nak menika dalon malah setanipun rawuh mriki malah repot kan nggih. Prabu sios angsal pahala mungkin. Lah nak mungkin balik niki ibu-ibu ngrenengi kula. Kajian suwene pol. Nah kan bulan sias pala Bu, gugur palane. Lah makane kula cekape ngoten mawon, kathah kreta-kretune nyuwun pangapunten, mugi-mugi menjadi amal soleh kita sesarengan. Mugi-mugi kita semangat lagi berdoa, terkhusus kita menyambut bulan suci Ramadan. Mugi-mugi kita kepanggih bulan suci Ramadan lan kita angsal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.